Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu Omnibus Law. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sani Nur Hidayat. Perkenalkan, nama saya Riris Dwi Anjani. Nama saya Rika Maulida. Perkenalkan, nama saya Zizah Dera Santi. Silakan nikmati video penjelasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Omnibus Law. Jadi, Omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti banyak. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor. Ada 3 hal yang didasar pemerintah, yakni Undang-Undang Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Omnibus Law juga bukan barang baru. Di Amerika Serikat, Omnibus Law sudah sering dipakai sebagai undang-undang lintas sektor. Ini membuat pengesahan Omnibus Law oleh DPR bisa langsung mengamandemenkan beberapa undang-undang sekaligus. Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 undang-undang yang terdampak dari Omnibus Law. Nah, menurut peneliti CSIS Departemen Politik dan Perubahan Sosial, yakni Ed Bergani, mengatakan Omnibus Law adalah sebuah konsep hukum. Peraturan ini dibuat untuk menyasar sebuah isu besar dan punya kemungkinan untuk mencabut atau mengubah beberapa undang-undang. Membuat undang-undang yang sekiranya bisa mengambil alih beberapa peraturan terdahulu, langsung dijadikan dalam satu paket undang-undang. Negara-negara asing lain juga sering melakukan hal semacam ini. Artinya, Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Banyaknya undang-undang yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat Omnibus Law. Salah satunya sektor ketenagakerjaan. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengapa Omnibus Law diusulkan oleh pemerintah. Tujuan Omnibus Law dibuat untuk menyederhanakan perizinan dan regulasi, sekaligus untuk menarik investasi dan mengkikis tumpang tindih regulasi. Semangat membentuk Omnibus Law ini juga berdasarkan evaluasinya di periode pertama, di mana visi dan misi Presiden Jokowi kental dalam mempermudah investasi dari luar negeri ke Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi memang menyebut pentingnya menyederhanakan birokrasi. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, dan prosedur yang panjang juga harus dipotong. Pemerintah sendiri merumuskan visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan di lapangan terjadi tumpang tindih dan ketidakharmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Atas dasar itulah, deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan. Banyak peraturan perundang-undangan hendak dipangkas, dirubah, bahkan bila perlu membuat norma baru yang belum ada undang-undang sebelumnya melalui satu undang-undang sekaligus yang dipopulerkan dengan nama Omnibus Law. Omnibus Law ini dianggap akan menciptakan iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan persyaratan, dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis baik domestik maupun asing di Indonesia. Ketika Jokowi dilantik sebagai presiden untuk periode kedua pada tahun 2019 sampai 2024 di gedung DPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019.
Dalam pidato resminya, Presiden terpilih mengkonfirmasi kembali rencana dan keperluan pemerintah membuat Omnibus Law, sekaligus meminta dukungan politik dari DPR RI. Petikan pidatonya sebagai berikut. Segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Memperdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Gagasan Omnibus Law ini bukanlah hal baru. Tercatat, pemerintah pernah melontarkan gagasan ini ke publik pada tahun 2017. Kemudian, masih kuat dalam ingatan kita pada September 2019, pemerintah dan DPR RI gagal mengesahkan ragam rancangan undang-undang dan revisi undang-undang, termasuk rancangan undang-undang pertahanan setelah menuai gelombang protes dari masyarakat luas. Sebulan kemudian, Omnibus Law mulai intensif disuarakan pemerintah. Seperti dalam pidato saat Jokowi dilantik kembali memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan, menegaskan sekaligus mengkonfirmasi kembali rencana dan keperluan pemerintah membuat Omnibus Law, sekaligus dukungan politik dari DPR RI. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Omnibus Law ditolak. Yang pertama, hari libur dipangkas. Hak bekerja untuk mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Pasal 7 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib memberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Pasal 76 juga menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang sudah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian yang terakhir, pasal 76 ayat 5 menyebutkan perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan peraturan kerja bersama. Pasal yang dianggap bermasalah dalam RUU Omnibus Law adalah sebagai berikut. Pasal bermasalah tentang ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Ada pasal 77A. RUU Cipta Kerja menambahkan pasal 77A yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu. Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2. Untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. RUU Cipta Kerja juga akan meningkatkan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak, serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas. Selanjutnya ada pasal 88C. RUU Cipta Kerja juga menambahkan pasal 88C yang menghapuskan upah minimum kota atau kabupaten yang biasa kita sebut dengan UMK sebagai dasar upah minimum pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota atau kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerahnya. Pasal 88D. Di dalam pasal 88D
tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif, seperti Papua contohnya. Selanjutnya ada pasal 91. Pasal 91 dari RUU Ketenagakerjaan dihapus. Pasal ini membuat tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja dengan gaji yang sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya ada pasal 93 ayat 2. RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan cuti yang tertuang dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. RUU ini menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. RUU ini juga menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anaknya, istrinya melahirkan atau keguguran kandungan, hingga bila ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Ketentuan cuti khusus atau izin lain yang dihapus adalah menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agama, melaksanakan tugas berserikat sesuai persetujuan pengusaha, dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Selanjutnya di sini ada pasal bermasalah tentang lingkungan hidup di RUU Cipta Kerja. Itulah pasal yang dianggap bermasalah atau menjadi pro dan kontra dalam RUU Cipta Kerja. Yang pertama ada pasal 88 yang menjelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada pasal 93, pemerintah dikritik karena adanya upaya penghapusan partisipasi publik. Selanjutnya ada pasal 11 dan pasal 18. Itu menjelaskan tentang jurnalis. Selanjutnya di dalam pasal bermasalah tentang pendidikan di RUU Cipta Kerja ada pasal 51 ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 62 ayat 1, pasal 71. Pasal 71 menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Berikut adalah pengaruh RUU Cipta Kerja terhadap tenaga kerja Indonesia. Poin pertama yang disoroti adalah hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota berdasarkan UU Cipta Kerja sebelumnya yang diterima pasal 88C ayat 2 hanya mengatur upah minimum provinsi atau UMP. Yang kedua yaitu masalah aturan pesangon yang kualitasnya dianggap menurun dan tanpa kepastian. Yang ketiga, KSPI menganggap Omnibus Law akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas. Yang keempat, sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. Omnibus Law menggunakan basis hukum administratif sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi berupa denda. Kelima, aturan mengenai jam kerja yang dianggap eksploitatif pada pasal 89 RUU Cipta Kerja berisi perubahan dari pasal 79 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Isinya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Selain 5 alasan itu, 4 alasan lainnya dari KSPI yaitu Omnibus Law Cipta Kerja dianggap akan membuat karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Kemudian, penggunaan tenaga kerja asing atau TKA termasuk buruh kasar yang bebas, PHK yang dipermudah, dan terakhir, hilangnya jaminan sosial bagi buruh khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Kemudian saya Azizah Tiara akan melanjutkan penjelasan dari Rika mengenai dampak Omnibus Law bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia akan meningkat apabila Omnibus Law diterapkan. Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari middle income trap, serta membebaskan negara dari kerumitan tatanan ekonomi. Hal itu dapat terjadi karena terdapat pasal-pasal yang berisi aturan baru. Yang pertama adalah reformasi pajak. Indonesia telah mendorong reformasi pajak dengan memberikan berbagai macam insentif. Dengan adanya reformasi pajak, pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kreativitasnya.
Pemerintah juga memberikan insentif pajak penghasilan atau PPh yang diberikan khusus kepada pengusaha UMKM dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, salah satu kebijakan pajak yang diatur di dalam Omnibus Law adalah pembebasan pajak penghasilan atas dividen luar negeri dari wajib pajak dalam negeri, sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Pemerintah meyakini ini bisa menjadi modal untuk menarik investasi ke dalam negeri. Kemudian, aturan selanjutnya adalah pemberian izin untuk kegiatan atau pendirian usaha diubah dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis resiko. Izin kegiatan usaha hanya diterapkan untuk usaha yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Omnibus Law juga mendorong investasi agar tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan. Investasi dalam hal ini mengacu pada pembentukan modal tetap bruto yang berwujud investasi fisik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.